Halo semuanya. Pertama-tama aku akan menjelaskan sebenarnya saham itu apa sih? Nah, saham adalah bukti kalau kita punya sebagian kecil dari suatu perusahaan. Jadi, kalau kita beli saham, itu artinya kita ikut memiliki perusahaan tersebut. Walaupun mungkin hanya sebagian kecil saja ya. Nah, karena kita pemilik, kita punya hak untuk mendapatkan bagian keuntungan perusahaan itu. Dan juga punya hak suara dalam rapat pemegang saham. Di Indonesia sendiri, jual beli saham itu dilakukan secara resmi melalui Bursa Efek Indonesia atau yang biasa disebut BEI. Disitulah perusahaan dan investor bertemu untuk melakukan transaksi saham. Nah, selanjutnya, kenapa sih orang-orang mau membeli saham? Tujuan utamanya tentunya untuk mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan dari saham biasanya ada dua jenis, yaitu capital gain dan juga dividen. Yang pertama, capital gain. Capital gain itu adalah keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual. Misalnya, kita beli saham di harga Rp1.000, lalu beberapa waktu kemudian harganya naik jadi Rp1.500 dan kita menjualnya. Nah, selisih Rp500 itu adalah keuntungan kita. Itulah yang disebut dengan capital gain. Lalu yang kedua ada dividen. Nah, dividen itu adalah bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan ke pemegang saham. Biasanya dibagikan dalam bentuk uang tunai. Tapi, perlu diingat, tidak semua perusahaan selalu membagikan dividen itu ya. Nah, itu tergantung kebijakan perusahaan dan kondisi keuangannya. Sekarang, kita masuk ke karakteristik saham. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu karakteristik saham. Yang pertama ada saham blue chip. Ini biasanya saham dari perusahaan besar, sudah lama berdiri, reputasinya juga bagus, dan kinerjanya juga stabil. Nah, banyak investor suka saham ini karena dianggap lebih aman dan sering membagikan dividen. Lalu yang kedua, ada growth stock. Ini saham dari perusahaan yang sedang berkembang pesat dan biasanya perusahaan ini fokus untuk memperbesar bisnisnya. Jadi potensi kenaikan harganya besar, akan tetapi risikonya juga lebih tinggi dibandingkan blue chip tadi. Lalu yang ketiga, defensive stock. Saham ini berasal dari perusahaan yang produknya tetap dibutuhkan walaupun kondisi ekonominya sedang tidak stabil atau tidak baik. Misalnya perusahaan kebutuhan pokok atau kesehatan. Nah, karena itu harganya cenderung lebih stabil. Lalu yang keempat ada cyclical stock. Saham ini sangat tergantung kondisi ekonominya. Kalau ekonominya sedang bagus, biasanya harganya ikut naik. Tapi, kalau ekonominya sedang turun, saham ini biasanya ikut turun cukup signifikan. Dan yang terakhir, yang nomor 5, itu ada speculative stock. Ini saham yang risikonya sangat tinggi. Akan tetapi, kalau berhasil, bisa memberikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Harganya juga biasanya sangat naik, turun, dan dipengaruhi oleh sentimen pasar. Oke, selanjutnya sekarang aku mau bahas tentang apa aja sih yang mempengaruhi harga saham. Nah, kira-kira kalian tuh pernah nggak sih kepikiran kenapa sih harga saham tuh bisa naik dan bisa turun dalam waktu yang singkat? Padahal ya, kalau kita lihat perusahaannya itu sama, produknya sama, bahkan direksinya pun juga nggak ganti-ganti orang. Sebenarnya harga saham itu tuh dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktornya yaitu dari kinerja perusahaan. Jadi kalau misalkan perusahaannya itu untungnya naik, penjualannya bagus, bisnisnya juga berkembang besar, biasanya investor tuh jadi tertarik untuk beli sahamnya. Akhirnya banyak orang yang beli yang mengakibatkan harga saham pun ikut naik. Sebaliknya, kalau misalkan perusahaan itu mengalami kerugian atau punya masalah keuangan, investor tuh cenderung akan menjual sahamnya dan disinilah harga saham mulai terkoreksi turun. Yang kedua yaitu kondisi ekonomi. Ini biasanya terjadi kalau misalkan ada terjadinya inflasi naik, suku bunga naik, atau kondisi ekonomi lagi nggak stabil. Nah, aku akan ambil contoh yang paling dekat dengan kita yaitu adalah kalau misalkan Bank Indonesia itu menaikkan suku bunganya. Kalau misalkan suku bunga naik, orang tuh bakal mikir, kenapa sih harus ambil risiko di saham kalau misalkan mereka tuh bisa simpan di deposito? Karena kan udah dapat bunga yang tinggi dan jauh lebih aman. Akibatnya, dana itu pun dari pasar saham akan keluar dan mengakibatkan harga saham pun ikut turun. Nah, yang ketiga yaitu adalah sentimen pasar. Nah, yang ketiga ini tuh lumayan sering terjadi ya. Nah, kadang harga pasar tuh naik bukan karena kinerjanya bagus doang tuh, tapi karena ekspektasi investor. Misalnya, ada kabar atau rumor perusahaan mau ekspansi besar. Walaupun itu kejadiannya belum terjadi, harga tuh bisa langsung melompat naik karena emang orang itu berekspektasi kalau misalkan perusahaan ini tuh akan memberikan keuntungan yang besar.
Konsep dasar analisa saham itu tuh sebenarnya ada dua pendekatan. Jadi dua pendekatan ini digunakan supaya kita itu waktu beli saham itu nggak cuma ikut-ikutan atau sekedar FOMO. Investor biasanya pakai dua pendekatan utama, yaitu analisa fundamental dan analisa teknikal. Jadi yang pertama aku akan bahas analisa fundamental terlebih dahulu. Jadi analisa ini itu lebih fokus ke nilai asli suatu perusahaan ya. Jadi yang dilihat itu bukan grafiknya, tapi kondisi perusahaannya. Biasanya yang dianalisis itu ada laporan keuangan, laba perusahaan, utang, arus kas, sampai rasio seperti ROE, EPS, dan PER, dan lain-lainnya. Tujuannya itu buat cari tahu kalau misalkan saham ini tuh lagi murah atau mahal dibandingkan nilai sebenarnya. Atau biasanya yang sering disebut undervalued atau overvalued. Jadi kalau perusahaannya bagus dan punya prospek jangka panjang, maka harga sahamnya itu cenderung naik dalam jangka panjang juga. Jadi, analisis fundamental ini tuh biasanya dipakai untuk investasi jangka panjang. Nah, yang kedua ada analisa teknikal. Kalau analisa teknikal ini beda lagi ya, karena ini tuh nggak terlalu fokus ke laporan keuangan, tapi ke grafik harga saham, seperti pola candlestick, volume, indikator seperti RSI atau Relative Strength Index, MACD, dan Moving Average. Tujuannya ini itu untuk investor bisa mencari momentum untuk memprediksi harga kedepannya, untuk nentuin timing kayak kapan belinya dan kapan jual sahamnya. Trading ini itu biasanya dilakukan dalam jangka pendek. Itu biasanya bisa harian, mingguan, atau beberapa bulan saja. Untuk Oke. menganalisa sebuah saham, maka investor biasanya akan menganalisa 3 komponen berikut, mulai dari analisa ekonominya secara makro, kemudian analisa industrial, dan juga analisa ekonominya secara mikro. Kita mulai dengan analisa ekonomi secara makro, di mana kita bisa melihat 3 indikator utama, yaitu GDP dari negara tersebut, suku bunga dari negara tersebut, dan inflasi pada negara tersebut. Dan kita melihat dulu mulai dari GDP-nya. Misalnya, pada kuartal kedua pada tahun 2020, GDP Indonesia mencerminkan angka di minus 5,32%. Dan angka tersebut mencerminkan bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja secara ekonomi. Nah, maka dari itu, pada tahun 2021 kuartal kedua, Indonesia mulai mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik, di mana GDP tersebut menunjukkan di angka 7,07%. Hal tersebut memberikan sentimen pasar secara langsung bahwa ekonomi Indonesia semakin pulih, di mana daya beli masyarakat Indonesia mulai pulih. Maka dari itu, investor kembali membeli saham dan harga dari saham tersebut mulai naik. Bahkan IHSG juga merespon positif dengan penguatan yang signifikan pada masa tersebut. Kemudian, kita bisa melihat dari suku bunganya, di mana simpelnya, jika suku bunga naik, biasanya beban hutang perusahaan itu semakin bertambah. Maka dari itu, biasanya minat investor ke saham itu semakin menurun. Lalu kemudian, ada juga yang namanya inflasi, di mana kita bisa mengukur daya beli masyarakat. Maka dari itu, apakah masyarakat tersebut akan mengkonsumsi produk-produk dari perusahaan terbuka tersebut atau tidak. Kemudian, kita bisa juga cek secara industrialnya, di mana fungsinya adalah untuk mengidentifikasi bahwa sektor tersebut sedang diuntungkan oleh kebijakan pemerintah atau tren pasar. Jadi, poin pentingnya adalah bagaimana siklus industri tersebut. Apakah industri ini sedang bertumbuh atau sudah jenuh? Nah, sedangkan kita juga bisa melihat persaingannya. Seberapa ketat persaingan antar perusahaan dalam sektor tersebut. Nah, misalnya kita bahas dengan industri produksi rokok. Jadi, pada saat itu ada pengumuman di mana tahun 2025 pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau. Padahal biasanya cukai rokok itu naik sekitar 10% setiap tahunnya. Nah, hal ini berpengaruh kepada sentimen pasar. Kabar ini sempat membuat saham-saham rokok itu terbang atau menguat tajam pada akhir tahun 2024 pada saat pengumuman. Saham Indonesia biasanya dibagi dalam 11 sektor utama, yaitu sektor teknologi, energi, basic industrial, infrastructure, transport, industrial, health, finance, cyclical, property, dan yang terakhir non-cyclical. Teman-teman dapat mempertimbangkannya dengan melihat pergerakan dari sektor tersebut. Apakah sektor tersebut mengalami kenaikan yang signifikan atau tidak? Jadi teman-teman, investor juga bisa melihat dari analisa mikro, di mana intinya adalah kita melihat jeroan dari suatu perusahaan. Kita bisa melihat dari kinerja per lembar sahamnya dengan cara melihat EPS-nya, revenue per share-nya, book value per share-nya, dan juga free cash flow per share, di mana masing-masing adalah dengan pembaginya jumlah lembar saham. Lalu kemudian kita juga melihat dari solvency-nya, yaitu kemampuan bayar hutang dari si suatu perusahaan. Nah, kita bisa melihat dari current ratio-nya, quick ratio-nya, dan juga debt to equity ratio. Lalu kita juga bisa melihat profitabilitas dari suatu perusahaan, di mana angka-angka ini mencerminkan seberapa jago sih perusahaan ini untuk mencetak keuntungan. Nah, kita bisa melihat dari return on asset, return on equity, dan juga marginnya. Lalu kemudian kita bisa menganalisanya secara teknikal, di mana salah satunya dengan cara melihat broker summary.
Apa sih itu broker summary? Broker summary itu ibarat catatan detektif yang menunjukkan siapa sih pemain di balik layar sebuah saham. Nah, kemudian investor juga bisa melihatnya dengan cara analisa secara teknikal, di mana terdapat banyak komponen yang bisa membantu investor untuk menganalisanya secara teknikal. Nah, salah satunya dengan cara melihat broker summary. Broker summary ini apa sih? Jadi itu ibarat catatan yang menunjukkan siapa aja yang udah beli si saham ini. Jadi secara teknikal, ini itu rekapitulasi transaksi harian yang merinci broker, yaitu perusahaan sekuritas, misalnya seperti Ajaib, Stockbit, Mirai Asset, dan sebagainya. Di mana itu adalah rekapitulasi dari broker-broker tersebut, siapa aja yang sudah banyak membeli secara akumulasi, dan mana yang sedang banyak menjual. Nah, lengkap dengan volume dan harga rata-ratanya. Trader biasanya menggunakan data ini untuk melihat pergerakan dari bandar. Jika broker raksasa mulai borong, nah, biasanya akan terjadi sinyal kuat kalau harganya bakal ikut terbang, mengikuti arus modal dari si broker-broker yang sudah masuk tersebut. Kemudian, teman-teman juga bisa menganalisanya dengan melihat candlestick, di mana candlestick ini merangkum dari 4 data, yaitu harga pembukaan, tertinggi, terendah, dan juga harga penutupan. Di mana kalau misalnya harga penutupannya lebih tinggi daripada harga pembukaannya, maka dari itu candlesticknya akan berwarna hijau. Kemudian kalau misalnya si harga penutupannya di bawah harga pembukaannya, maka candlesticknya akan berwarna merah. Nah, sedangkan sumbu-sumbu yang tipis dan kecil itu adalah menunjukkan bahwa harga tersebut sudah pernah mencapai di titik itu dalam periode di candlestick tersebut. Nah, kemudian teman-teman juga bisa pakai yang namanya Fibonacci retracement, di mana indikator ini menggunakan deret matematika untuk menentukan level psikologis di mana harga kemungkinan akan berhenti turun. Nah, yaitu support, atau berhenti naik, yaitu resistance. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke Fibonacci retracement, support itu ibaratkan lantai. Jadi kalau misalnya bola memantul mencapai lantai, biasanya dia akan mantul lagi ke atas. Jadi ibaratnya resistance itu adalah atapnya, dimana kalau misalnya dia udah mantul ke resistance, ke titik resistance-nya, ke atapnya, maka dia biasanya akan turun lagi. Jadi biasanya setelah harga naik tinggi, maka dia akan istirahat atau terkoreksi. Jadi trader menarik garis Fibonacci dari titik terendah ke tertinggi untuk mencari angka golden ratio. Jika harga turun menyentuh level ini dan mulai memantul, itu adalah indikasi bahwa tren naik masih kuat dan merupakan titik masuk yang ideal untuk beli di harga diskon. Kemudian, investor juga bisa melihatnya dengan cara melihat moving average. Moving average adalah garis yang merata-ratakan harga dalam periode tertentu. Misalnya di MA50, yaitu untuk 50 hari kalau settingannya per hari, satu candlestick per hari. Nah, maka dari itu kalian akan melihatnya dalam 50 rata-rata dari 50 candlestick terakhir. Nah, cara bacanya adalah jika harga berada di atas garis MA, artinya tren sedang naik. Sekian dari kami, terima kasih.